kasih Tuhan Yesus, jadikan kami hamba-Mu yang setia. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan kami hamba yang setia, sebab Kau Bapa kami yang baik. Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Kira-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu, haleluya. Haleluya, Yesus. Hirana marana mayarana mayarana mase. Kami mau melekat kepadamu, kami mau pegang janjimu, kami mau berjalan dalam rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Glory, glory, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom kekasih Tuhan dan jemaat terkasih di Gereja Allah Baik di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara Morning Devotion. Dan saya juga menyapa untuk saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dalam program ini. Saya berharap Anda semua bisa diberkati, dan saya berdoa untuk semua sehat baik jasmani dan rohani, dan tetap semangat. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu dan kesetiaanmu Tuhan. Sampai saat ini kami berkecukupan Tuhan. Dan meskipun kami tidak mengerti apa yang terjadi, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Hati dan pikiran kami terbuka Tuhan dan siap menerima firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat berbicara dan mendengarkan firman-Mu
Dan kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan renungan dan kita sama-sama belajar di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai ke 30. Firman Tuhan berkata, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus menerima anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ada begitu banyak arti dalam suatu kalimat yang sangat pendek, yaitu sudah selesai. Tapi yang saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, bahwa segala sesuatunya itu ada datang dan kemudian pergi. Dalam kehidupan ini ada sesuatu yang datang dan kemudian meninggalkan kita. Saya kasih contoh ilustrasi. Jadi misalnya kita sekeluarga pergi berlibur ke Jakarta bersama-sama, menikmati liburan tersebut. Tapi kesenangan atau sukacita itu juga pasti akan usai, akan selesai juga. Nah, begitu juga kita di dalam kehidupan ini, kita harus memperhatikan bahwa ada masanya datang dan ada masanya usai atau selesai. Yang saya mau sampaikan pada saudara-saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi sekarang, ingat, persoalan tersebut tidak akan ada untuk selamanya. Sesuatu saat pasti juga meninggalkan kehidupan saudara. Yang menjadi masalah bukanlah masalah datang dan perginya, tapi apa yang terjadi pada saat hal itu ada, atau pelajaran apa yang kita bisa terima, apa yang terbentuk dalam kehidupan kita. Apakah habit saudara berubah, karakter saudara berubah setelah semuanya tidak sama seperti apa yang kita inginkan. Apakah saudara bisa lebih baik atau saudara tidak bisa menjadi baik? Apakah saudara bisa lebih sehat atau tidak bisa lebih sehat? Tentunya kita mau dalam segala aspek dalam kehidupan kita ini, kita menjadi pemenang atau selalu menang. Untuk melewati, kita ingin kemenangan itu ada terus. Di sini dikatakan sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus sudah mengakhiri ini semuanya. Apa alasan dia hidup? Dan untuk apa dia hidup di dunia ini? Sama-sama mari kita renungkan di firman Tuhan. Dan dia sudah memuliakan Bapanya di surga dengan jalan mengakhiri dan menyelesaikan semuanya sampai pada akhirnya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Jadi bukan hanya dia datang untuk memulai sesuatu, dia datang untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara,
Di dalam hidup ini, banyak orang yang bisa memulai, tapi tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan semuanya untuk kita. Pertanyaan berikutnya, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Mari kita buka dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Itulah alasan saudara-saudara, dia datang dan memegang komitmen di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Komitmen yang dilakukan adalah mengalahkan sesuatu penderitaan yang luar biasa, yang tidak seharusnya dia terima. Tapi Tuhan Yesus rela datang dan berkomitmen tidak menyerah dengan kondisi apapun. Dia selesaikan itu semuanya hanya untuk kita, agar kita selamat semuanya. Siksaan, cambukan, memikul salib, mahkota duri, itu yang diterima luar biasa, yang kita sebagai manusia biasa yang tidak bisa mengalami hal yang seperti itu, yang luar biasa sakit, saudara-saudara. Sebelum COVID, saya juga berkesempatan untuk napak tilas di Israel, yang dimana pada saat itu saya dibawa ke suatu tempat lokasi, yang dimana Tuhan Yesus memikul salib, menuju tempat di mana dia digantung. Mungkin saat kita bisa hanya membaca, mendengarkan saja, tapi pada saat itu saya mengalami experience yang berbeda. Karena di sana saya benar-benar melihat secara langsung di mana tempat peristiwa itu, jalan yang kita jalani memperlihatkan saya betapa beratnya medan di lokasi tersebut. Di mana jalan-jalan berbatuan, berbelok-belok, kotor, kita melewati suatu pasar yang penuh dengan orang. Saya sendiri pada waktu itu juga tidak membawa apa-apa, nafas saya juga ngos-ngosan juga. Apalagi membawa kayu salib yang beratnya estimasi kurang lebih 130 kilo dengan tinggi 1,8 sampai 2,4 meter, saudara-saudara. Bisa bayangkan itu, kalau Tuhan menyerah, apa jadinya? Tapi Tuhan tidak menyerah. Sampai akhir pun di titik terakhir, di titik ke-13 kalau nggak salah, Tuhan tetap terus menjalaninya begitu berat untuk kita semuanya. Mari kita bisa lihat bersama-sama di situasi di Via Dolorosa. Nah, di sini kita bisa lihat betapa luar biasa, medannya sangat berat.
Kalau kita ingat pada beberapa tahun lalu ada beberapa produser dari Hollywood yang luar biasa mencoba menggambarkan betapa berat, betapa siksaan itu yang luar biasa, menggambarkan tentang the Passion of the Christ. Tapi sehebat itu pun saya yakin juga belum bisa menggambarkan sepenuhnya peristiwa yang terjadi pada saat itu. Karena semuanya itu diderita, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang terambil di dalam Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus mempunyai komitmen yang luar biasa. Agar kita bisa bersama-sama untuk menerima keselamatan dari Dia. Untuk itu pesan Tuhan pada pagi hari ini, jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan hidup sembarangan, bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Tidak ada derita yang sebanding dengan penderitaannya. Tidak ada pengorbanannya yang sia-sia. Dan untuk itu, apapun penderitaan yang saudara alami, itu tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan alami. Saya mau beritakan kepada saudara bahwa kita pernah mengalami hal yang sama. Maka saat engkau mengalami derita itu, maka Dia tahu apa yang engkau derita. Apapun persoalan saudara saat ini, sakit penyakit, masalah dan sebagainya, percayalah Dia sudah menderita dan membayar itu semua lunas untuk kita. Untuk itu semua saudara-saudara, betapa pentingnya sikap hati kita saat kita menghadapi suatu masalah. Apa yang kita lakukan? Saat kita mengalami masalah, sakit penyakit, berbeban berat, percayalah dan miliki iman. Dan jangan putus asa bahwa segala sesuatunya itu sudah selesai. He paid the price. Jadi Tuhan sudah melunasi itu semuanya. Jadi jangan menyerah akan kondisi saat ini. Jangan menyerah akan sakit penyakit saat ini. Jangan menyerah akan kondisi financial saat ini. Dan jangan menyerah apapun kondisi yang saudara alami sekarang. Apapun itu juga, selalu ingat kebaikan Tuhan. Terus tetap percaya, waktunya akan tiba. Kemenangan demi kemenangan, kelepasan, kesembuhan, kebebasan, semua itu telah disediakan bagi orang yang percaya. Dan kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Ingat, pekerjaan iblis adalah untuk menjatuhkan saudara-saudara. Agar kita jatuh, kita tidak punya harapan. Agar kita menjauh dari kemenangan itu. Untuk itu kita bersama-sama renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Posisi sikap hati kita.
pada saat kita di tengah mid of problem, mid of sickness, sakit, apa tindakan kita yang kita lakukan? Disinilah yang kita bisa bersama-sama belajar. Jangan pernah menyerah. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Saya juga pernah mengalami kehancuran. Saya juga pernah mengalami ditipu dan macam-macam. Itu semua apa yang ditujukan iblis untuk menjatuhkan mental kita, menjatuhkan iman kita, agar kita semakin menjauh dari Tuhan. Tapi itu semua justru rumus yang bisa dibalik oleh Tuhan. Di mana saat kita bisa bertahan dengan iman kita, Tuhan akan memberikan kemenangan. Karena semua itu sudah selesai. Dan semua itu pasti ada jalan keluar, ada purpose, tujuan, ada masa depan yang luar biasa yang disediakan oleh kita. Untuk itu saya memberikan firman Tuhan ini untuk saudara-saudara bisa sama-sama kuat, untuk sama-sama bisa mengucap syukur terus. Jangan menyerah, apapun kondisinya, tetap berpegang pada firman Tuhan. Minta kekuatan dengan Roh Kudus untuk mampu melewati semuanya ini. Karena sekali lagi saya katakan sudah selesai. It is done, it is finished. Declare. Kita punya firman, ucapkan itu firman Tuhan itu. Dan mintalah kuasa kebangkitan Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara-saudara sekalian. Ada jawaban, ada pengharapan, ada kesembuhan, ada breakthrough. Semua itu disediakan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan iman kami terkadang kami lemah. Terkadang kami menjauh dari Engkau. Tapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, tekad kami bahwa kami tidak akan menyerah dengan apapun kondisinya. Kami tahu Tuhan, sudah selesai. Engkau telah menebus kami 2000 tahun yang lalu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jalan keluar, kemenangan Tuhan, kebebasan Tuhan, breakthrough itu Tuhan, sudah menanti di depan kami semuanya Tuhan. Apapun problema kami, sakit kami akan menerima kesembuhan Tuhan. Beban berat kami akan menerima kelepasan Tuhan, kemenangan Tuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan kami selalu ingin mengucap syukur senantiasa bahwa Engkau sudah menebus dengan harga yang mahal akan semuanya ini Tuhan. Agar semua kami pribadi, saudara-saudara kami semua menerima keselamatan dari Engkau Tuhan. Sampai Maranatha, Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sampai saat ini kami tetap bisa tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Itu karena semua anugerah yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kekuatan dari Engkau. Kami terima Tuhan urapan yang dari Engkau. Kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami akan memulai pada pagi hari aktivitas dengan sukacita, damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya hanya di dalam ucapan syukur. Kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.